Di suatu kala, lahirlah seorang wanita cantik di sebuah kota Pulau Bali. Cantiknya itu seperti bulan. Masa kecil hingga remaja ia habiskan di kota itu, sampai ketika ia berkarir sebagai model. Ia memutuskan untuk pindah ke ibu kota Jakarta. Ya kan? Tiap malam dia mendapat tawaran model klip di video musik. Sampai film layar lebar pun ia lahap. Karena keseriusannya di dunia hiburan ini, dia sempat dinobatkan sebagai artis TV termahal di eranya. Akhirnya berkenalan dengan seorang lelaki tampan yang bernama Ariel. Karena mereka sama-sama berasal dari dunia hiburan, tidak sedikit media yang memberitakan tentang kemesraan mereka, sampai para penggemar pun mendukung hubungan idola mereka ini. Nah, hubungan tersebut hanya berjalan beberapa tahun. Menikah dengan wanita lain. Sungguh sangat kasihan. Walaupun wanita ini cantik seperti bulan, ternyata kisah percintanya itu kurang beruntung memang. Wanita tersebut sepertinya bukan yang dicintai oleh Ariel. Pernikahan tersebut hanya berjalan 1 tahun. Dan akhirnya Ariel kembali ke pelukan sang wanita cantik yang cantiknya itu seperti bulan. Semesta seperti tidak menyetujui hubungan wanita yang cantik seperti bulan ini dengan Ariel. Cobaan pun hadir di sela kehidupan mereka berdua, sampai akhirnya hubungan tersebut dikandaskan dengan video yang sempat beredar di kala itu yang membuat Ariel menempuh proses hukum. Ariel ditemukan waktu itu di kisah ini adalah karena waktu itu wanita yang cantik seperti bulan ini telah membuat video asusila dan tanpa sengaja tersebar. Jadi satu Indonesia pun sudah melihat gitu. Setelah video asusilanya tersebar, wanita yang cantik seperti bulan ini yang tadinya dapat job setiap hari seperti bulan, dia tidak dapat kerjaan apa-apa lagi. Sampai karirnya hancur, akhirnya dia menerima job 7 tahun yang lalu sebesar 100 juta per malam. Dan dilakukannya di luar negeri, karena kalau di Jakarta nanti ketahuan. Hidupnya semua itu kembali bahagia sekali ketika dia menemukan pangeran. Mendapatkan seorang lelaki untuk mendampingi sang wanita yang cantiknya seperti bulan ini bukan hal yang sulit untuknya. Terbukti dengan kandasnya hubungan walaupun ada video asusila itu, tidak butuh waktu lama, ia sudah mendapatkan pangeran berkuda putih yang kaya raya itu. Yang kaya raya. Wanita yang cantik layaknya bulan ini ternyata bukan orang yang cukup dengan satu lelaki saja. Dalam beberapa tahun, ia sudah memiliki banyak mantan pacar. Salah satunya adalah pangeran yang berkuda putih itu. Kehidupan percintaannya dengan pangeran seperti cerita dongeng yang diimpikan semua orang. Seperti sangat membanggakan pasangannya ini, si wanita ini juga kerap kali mengajak teman artisnya yang merupakan penyanyi terkenal untuk double date. Sebut saja SYR, ya kan, double date bareng, rokok bareng dulu, ya kan, party bareng. Jadi dia bagaimanapun, sebut saja SYR, dia double date-nya. SYR itu adalah Sinti, Yanti, Ranti gitu. Mereka saling membanggakan pasangan mereka masing-masing, bagaimana tidak. Wanita cantik yang selayaknya bulan ini mendapatkan laki yang sangat sempurna untuknya. Di mata pangeran, wanita ini adalah wanita yang sempurna, memiliki paras cantik dan kepribadian yang baik. Pangeran belum mengenal wanita ini seutuhnya. Teman-teman pangeran pun mencoba untuk memberitahu siapa wanita ini sebenarnya. Tapi seperti layaknya orang yang jatuh cinta, pangeran menolak mentah-mentah fakta yang diberikan oleh temannya. Sampai suatu ketika, keluarga dari si pangeran ini tidak menyetujui hubungan mereka karena wanita ini memiliki video asusila yang sudah tersebar di satu Indonesia. Tentu saja, pangeran yang memiliki kerajaan ini tidak setuju keluarganya. Maka dari itu, sang pihak dari keluarganya ini mencoba untuk membuka mata dari si pangeran ini, si rajanya ini. Si rajanya ini mencoba untuk membuka mata dengan menjebak open BO, apa sih bahasa halusnya? Menawarkan harga yang cukup fantastis senilai 2 miliar. Apakah
sang wanita yang cantik seperti bulan ini akan menerima. Sisi liar dari wanita yang cantik seperti bulan yang tertahan selama ini pun langsung tak bisa terbendung. Alkohol sampai obat terlarang ia nikmati di sanda. Sungguh hiburan yang sangat nikmat. Kalau martabak tuh selamat menikmati. Tapi kenikmatan itu ternyata tidak berlangsung lama. Pangeran ini menghampiri wanita yang cantik seperti bulan ini setengah sadar, sedang menghisap bubuk putih haram dengan hidungnya. Pangeran kaget melihat pemandangan itu. Pangerannya syok untuk sempat bertengkar sebelum memaksa wanita itu untuk pulang. Malam pun berganti pagi dan sang wanita yang cantik seperti bulan ini sudah tersadar dari tidurnya. Bagaikan mimpi buruk yang menjadi nyata, pangeran langsung memutus hubungannya dengannya saat itu. Wanita itu yang merasa bersalah hanya bisa diam tak berkutik. Dia masih mencintai pangeran itu dan melakukan segala cara untuk bersama kembali. Dengan cara mengechat setiap hari, meminta maaf, tapi pangeran itu tidak menggubrisnya. Karena pangeran itu telah lebih memilih wanita yang lebih suci, yaitu Santi, Yanti, dan Santi, Yanti, Ranti itu satu orang ya, SCR. SCR itu Santi, Yanti, Ranti. Setibanya dia di negara asal, ia mencoba menghubungi pangeran dengan harapan hubungan mereka masih bisa diselamatkan. Tapi pangeran tidak menjawab pesan dari sang wanita yang cantiknya seperti bulan. Akhirnya ia memutuskan untuk bertemu keluarga pangeran. Dengan semangat, wanita yang cantik seperti bulan mengejar cintanya. Tapi tetap ditolak karena Santi, Yanti, dan Ranti itu SCR itu terlihat lebih suci. Terlihat ya, gue bukan bilang dia suci ya. Karena ya itu terlihat, namanya juga kisah. Setibanya di negara asal, ia mencoba menghubungi pangeran dengan harapan hubungan mereka masih bisa diselamatkan. Tapi pangeran tidak menjawab pesan dari sampai akhirnya ia memutuskan untuk bertemu ke keluarganya pangeran. Keluarga pangeran memberi tanggapan wanita yang sangat cantik seperti bulan ini untuk kembali bersama pangeran. Dengan akhirnya keluarganya memberitahu kalau pangeran itu sedang berada di Hong Kong dan memberikan nomor kontak teman pangeran sekiranya pangeran tidak dapat dihubungi. Dengan semangat bulan mengejar cintanya sampai ke Hong Kong berbekal nomor yang diberikan keluarganya, ia langsung membeli tiket. Seperti dugaan pangeran masih tidak dapat dihubungi oleh wanita yang cantik seperti bulan ini. Dan akhirnya menghubungi nomor yang diberikan keluarganya. Seperti mendapatkan angin segar, teman pangeran membantu bulan untuk datang ke sebuah hotel. Tanpa pikir panjang, bulan langsung memesan taksi untuk hotel yang ia tuju. Senyum lebar terpampang di wajah bulan sambil menantikan saat untuk bertemu kekasihnya, pangerannya itu. Ia berlari dengan cepat ke depan pintu kamar dan mulai mengetuk. Senyum lebar dari wajahnya pun berubah menjadi raut kebingungan ketika ia melihat siapa yang ada dalam kamar tersebut. Sosok pria dewasa yang ia tak pernah temui sebelumnya menjadi penghuni kamar tersebut. Ia pun bingung dan mencoba menelpon nomor yang ia hubungi tadi. Dan benar, seketika handphone pria dewasa itu yang berdering. Wajah pun bingung dan berubah menjadi wajah ketakutan. Siapa pria ini? Di mana pangeranku? Hanya itu yang terlintas di pikirannya. Lalu jawaban dari laki itu adalah pria dewasa itulah. Makasih udah datang, ayo masuk. Aku sudah transfer semuanya ke rekening kamu. Ucap pria tersebut sambil menunjukkan bukti transfer. Wanita yang cantik seperti bulan itu kaget melihat nominal yang tertera di bukti transfer tersebut. Tapi namanya kerajaan. Kerajaannya ayah dari pangeran ini, yang seorang raja ini. Dia menelusuri semua kehidupan wanita yang cantik seperti bulan ini. Karena dia mau memiliki calon istri yang terbaik untuk pangerannya yang akan dijadikan ratu. Lalu ia menelusuri semua kehidupannya, melakukan background check. Dan dilakukan di masa lalu itu tercium semua. Lalu si sang raja menemukan fakta. Ternyata 7 tahun yang lalu dia pernah melakukan transaksi sebesar 100 juta per malam. Maka dari itu, keluarga dari pangeran, sang raja ini mencoba untuk menjebak, mengetes, untuk membuka mata pangeran. Lalu ia melakukan skenario untuk mengetes dia, apakah dia masih berjualan atau tidak. Dan mencoba untuk menawarkan sebesar 2 miliar rupiah dengan tawaran terbang ke Hong Kong dan melakukan transaksi di Hong Kong. Lalu apa daya, wanita cantik seperti bulan ini ternyata nasibnya kurang beruntung juga. Ia menerima tawarannya. Dari situ
semuanya kandas.